Halo, gue Gia Nirma Gafrila di Nedul Studio sebagai video director. Hobi video sebenarnya dari 2017 ya, karena awalnya nggak ada rencana buat jadiin pekerjaan, jadi emang cuma buat dokumentasiin traveling, terus ya buat dokumentasi sendiri aja, biasa di kampus gitu. Terus habis itu ketemu Janet dari Nedel, diarahin ke arah fashion campaign, terus ya udah jadi dari hobi menjadi pekerjaan. Awalnya fashion lookbook sih sebenarnya, dari lookbook ngevideoin ada brand Hayati, terus dari situ mulai kenal-kenal lagi sama orang, dilempar-lempar juga portonya sama Janet sama anak-anak Nedel. Akhirnya mulai berkembang lah di situ dari fashion campaign, terus akhirnya itu dari 2017 ngerjain mulai video digital juga, kayak kemarin sama Sriwijaya buat No Secret Lip Cream dan lain-lainnya. Karir awalnya kan dari account eksekutif ya kalau di kantoran. Nah, sebenarnya itu dua hal yang berbeda sih. Jadi kayak kalau account eksekutif kan emang pekerjaan yang seneng juga karena merasa itu berbincang dengan klien gitu kan. Nah, kenapa tiba-tiba pindah dari account ke video? Karena kalau gue boleh jujur sih jamnya sebenarnya ya, itu jam pekerjaan lebih luas kan, kita bisa ngatur sendiri. Kalau misalkan di kantor kan kita ada jamnya, kita tergantung sama company-nya. Nah ini kan bisa berdiri sendiri, dan di Nadel juga cukup fleksibel waktunya, orang-orangnya terbuka gitu. Nah habis itu kenapa milih video? Sebenarnya account sama video tuh menurut gue pribadi nggak terlalu beda ya, maksudnya bisa sama-sama mesti ngulik bagaimana caranya mendeliver sesuatu ke orang-orang gitu kan. Kalau account mendeliver sebuah kerjaan, ya kerjaan di sana gitu kan, tektokan antara klien dengan kitanya. Nah kalau di sini kan berarti kita tektokan dengan klien, lu mau bikin apa, jadi divisualisasikan sendiri dengan kamera. Jadi menggabungkan hobi dengan kebiasaan bekerja itu, ya jadilah bekerja di situ. Kalau dibilang yang berjasa sebenarnya ya pasti basic lah ya, tapi pasti orang tua, karena sebenarnya bokap nyokap sendiri emang udah di bidang entertainment. Bokap itu punya PH, nyokap ya kebetulan seorang di televisi juga gitu kan. Nah jadi dari situ sering ngeliat produksian kayak gimana sih, basic editing aja tuh juga ngerjainnya di kantor bokap. Jadi ngulik-ngulik dari final cut tuh di sana gitu. Jadi pas ngeliat oh syuting tuh dengan kamera tuh seru ya, terus ternyata orang-orangnya tuh kerjanya gini ya gitu. Jadi yaudah dari situ, dari alam sadarnya tiba-tiba kayak oh gue kayaknya seneng juga sih bikin video gitu. Jadi ya yang nge-trigger awal tuh sebenarnya ya orang tua saya. Biasanya itu kalau mau prepare video, pertama yang harus diperlukan adalah storyboard, karena itu penting banget tuh supaya nantinya pas kita take di lokasi itu nggak lari dan nggak kemana-mana tuh otaknya. Jadi udah dipakemin dulu dari awal, ditektokin sama klien, dipastiin flow ceritanya. Nanti kalau misalkan udah itu semua di print, kita siapin alat-alatnya. Itu biasanya sama produser juga sih ya. Dipersiapin alat-alatnya, kameranya, lightingnya, perlu drone kah, perlu gimbal kah, perlu stabilizer kah, perlu clip on kah gitu. Jadi tergantung, depends on the concept itself gitu kan. Cuman kalau untuk fashion campaign biasanya sih itu nyari-nyari referensi aja. Jadi ya kalau mau bikin video kan kita harus punya referensi kayak gimana kan, tone-nya seperti apa, pengambilan gambarnya seperti apa, cut-nya akan seperti apa, itu juga perlu didalemin dulu gitu. Karena kalau enggak nanti jadinya di saat ngetek tuh bingung kayak ini gimana ya ngambilnya, ini kira-kira angle-nya yang bagus gimana ya gitu. Jadi udah harus tahu dulu entah lokasinya, entah konsepnya, terus semua harus dimatengin dulu sebelum hari H. Gitu sih basicnya. Musibah di lokasi kali ya, lebih kayak gitu. Mungkin kalau preparation alat sih ya itu udah wajar, nggak yang terlalu berat-berat banget. Cuman kalau lokasi tuh misalkan outdoor, terus tiba-tiba harusnya cerah benderang, terus tidak rame tempatnya, tiba-tiba tempatnya hujan, tiba-tiba tempatnya orangnya ada banyak banget, nggak bisa ngetek segala macam. Nah itu sih lebih ke technical di saat pengambilan gambar, saat produksiannya.
Karena menurut gue sebenarnya ada pasarnya masing-masing gitu kan. Jadi misalkan di fashion campaign itu sebenarnya bisa dilihat siapa aja sih orangnya yang megang, terus tipe-tipe pengambilan gambarnya seperti apa sih. Nah, biasanya tuh memang menurut gue pribadi ya harus punya ciri khas sendiri dalam video itu gitu. Misalkan si A itu bagus dengan warna tone yang biasanya agak dark, agak gelap, suspense gitu. Nah, terus kalau videografer yang lain mungkin kuatnya di bidang yang storytelling, ngambil drone, ngambil scenery-nya bagus gitu-gitu. Jadi menurut gue sebenarnya udah punya pasarnya masing-masing, dan ya memang harus ngebuka link sih, karena without connection ya nggak bisa kemana-mana gitu. Pengalaman menarik yang tak bisa terlupakan lebih ke pas test shoot sih. Waktu itu test shootnya kebetulan sama Asmara Abigail dan Muhammad Khan. Terus DOP-nya tuh Iqman sama stylistnya dari Kak Asep. Itu konsepnya bagus, tempatnya yang menegangkan. Kenapa? Karena lokasinya di gudang tempat penyimpanan alat-alat jahit gitu, dan itu tuh udah kayak 10 tahunan lebih kayaknya nggak dipakai. Jadi benar-benar gudang tidak pernah dimasukin orang, kosong melompong, tidak pernah dibersihkan. Jadi ya udah, tapi memang sama si pengelolanya mau dijadikan studio ke depannya. Jadi ini pertama kali lokasi itu digunakan buat sesuatu gitu ya, setelah sekian lama kosong. Nah, lokasi itu kebetulin jadi wajar kan ya kalau tempat maaf nih mistis ya, sorry. Jadi tempat itu udah kosong lama, jadi wajar apabila di sana udah ada yang nempatin kan. Jadi makeup artisnya Kak Ain tuh kebetulan gitu, jadi pas masuk kayak wah auranya sudah nggak beres nih gitu kan. Terus nah di situ udah diingetin tuh dari awal, jangan lewat dari jam 4 ya, jam 4 jangan lewat dari jam 4. Kalau dari jam 4 akan ada sesuatu karena scene-nya banyak, mesti semua di tempat itu, dan mulanya juga sebenarnya nggak pagi-pagi amat. Jadi ya udah akhirnya udah jam deket-deket jam 4 agak molor kan tuh ke jam 5 ya. Gue agak lupa sih exact jamnya ya, cuman ya pokoknya molor dari jam yang ditentukan. Nah, pas molor itu kebetulan udah hampir scene terakhir di lokasi. Ya pokoknya si fotografernya ini terus tiba-tiba udah mulai lemes, gue lagi ngetek langsung ada angin, si fotografernya langsung kesurupan. Kita kayak lagi ngetek kayak gitu. Udah sih, tapi abis itu ya udah kesurupin, abis itu dikeluarin. Alhamdulillah, terima kasih Kak Ain ada di sana. Akhirnya udah cepet pulang. Pas keluar tuh kita langsung dibersihin, jadi supaya yang penunggu di sana nggak ada yang ngikut, karena memang adegannya cukup ada yang bisa teriak di ruangan gelap gitu. Jadi ya mohon maaf ya yang nunggu di sana, tapi ya gitu. Karena passion ya, jadi jatuhnya setiap bikin video tuh kayak rekreasi gitu loh, kayak mengeluarkan bikin kayak gini aja nih, konsep kayak gini aja nih. Jadi pas udah di lokasi tuh rasanya menyenangkan aja gitu. Jadi dengan adanya orang-orang baru tuh, selain kita mengeluarkan ide, menurut gue juga ketemu dengan kepala-kepala berbeda tuh membuat ada masukan baru lagi yang membuka wawasan gitu. Jadi ya pergaulan membuka ide lagi dengan kritik-kritik mereka, dengan ide-ide mereka juga gitu kan. Dukanya tuh ya biasalah, mungkin umpamanya udah ditentuin harusnya scene seperti ini, tiba-tiba kalau bisa diubah aja deh gitu. Nah itu ya perubahan-perubahan di saat lokasi itu yang kadang bikin geremet juga gitu, karena kan ya Allah udah dipastiin kayak gini ya, terus tiba-tiba ngide aja gitu. Cuman nggak apa-apa, itu proses pembelajaran yang bikin kita lebih bisa fleksibel lagi dalam pengambilan video gitu. Jadi jangan sampai hal-hal itu tuh membikin lo terpaku gitulah, jadi harus luas kayak karet. Gua yang belum kesampaian itu sebenarnya bikin siapanya nggak tahu ya, cuman lebih ke bikin video klip sih, karena
nggak tahu kenapa, justru gitu awal kenapa gue pengen bikin video adalah karena gue suka musik, dan sampai gue dengerin musik tuh kebayangin enak nih, kayaknya bagus sih kalau dibikin visualnya kayak gini tuh, suka kebayang kayak gitu. Nah sebenarnya gitu, jadi pengen bikin musik video sama pengen bikin web series juga, karena itu belum pernah dicoba. Nah gitu sih. Kalau spesifik orangnya ada nggak ya? Nggak ada sih. Siapa aja yuk yang mau bikin video klip atau web series, kontak kami gitu. Jonas Akerlung itu dia bikin video klipnya kayak Lady Gaga, terus band-band metal. Jadi emang dark banget. Jadi sebenarnya nggak relate sama style gue, cuman gue suka ide-ide kreatif dan ide-ide gila dia. Cuman kalau di lokal itu lebih banyak yang menginspirasi. Contohnya ada Harisin, ada Dimas Kaisar, itu gue suka banget hasil-hasil videonya. Yang paling wow banget itu pas kerja sama bareng Sriwijaya Air sih. Sriwijaya Air kan maksudnya itu dari agensinya, idenya Flux juga. Terus sebenarnya awalnya nggak nyangka karena wow itu kan brand yang lumayan besar ya gitu. Terus pada saat itu juga saya masih merintis itu pas dilirik sama mereka kayak nih gitu kan. Terus menariknya karena satu itu nggak cuma di Jakarta doang ya, ada 2 tempat, Jakarta sama Malang. Itu tuh jadi kita jalan-jalan, kita ada Marshall Sastra juga kebetulan sebagai main talentnya. Kita juga ada scene pemenang si quiz ini di Malang gitu. Jadi di Jakarta kita jalan-jalan di kota, kita panas-panasan. Alhamdulillah Marshallnya juga baik banget, helpful sekali. Jadi kliennya juga mereka ide-ide kreatifnya bisa tersampaikan di hari H. Anaknya seru-seru juga, dan hasilnya juga gue sangat love sekali sih. Ide kreatif lo jangan sampai dihalangi sama let's say alat-alat, atau lo merasa minder segala macam. Karena menurut gue pun start dari handphone doang gitu. Di situ gue berkembang banyak. Jangan sampai kesannya lo nggak punya kamera ini, berarti lo nggak bisa videoan, lo mesti Sony. Nggak juga sih gitu, nggak semuanya harus punya terpatron sama sebuah merek gitu. Jadi ide kreatif itu bisa direalisasikan dari apa aja medianya. Jadi jangan sampai lo menghalangi diri lo dari kreativitas tersebut. Sama harus berani terbuka sama opini orang-orang. Jadi idealisme itu penting, lo harus punya pakem sendiri, lo harus tahu mesti kayak gimana bikin video, style lo tuh seperti apa yang mendefine yourself. Tapi jangan sampai idealisme lo itu menutup kuping lo dari saran-saran orang lain. Bener banget, harus sesuai passion. Kenapa? Karena yang udah nih ya, kalau bekerja karena terpaksa, karena ngerasa yaudah deh gue kerjain karena gue butuh duit doang gitu. Bener, duit memang penting, tapi kalau lo kerjanya setengah-setengah, nggak pakai hati, nggak pakai passion, jadinya lo ngabisin energi, lo yang ada sakit, yang ada hasilnya tuh nggak maksimal pasti. Jadi do what you like, create what you love. Alhamdulillah, sebenarnya fashion campaign masih jalan. Fashion campaign masih ada beberapa brand yang lagi ongoing. Sama ini sih pengen lagi ngonsepin buat web series. Nah konsepnya itu lagi digodok bersama. Doain aja nih cepet selesai biar bisa lihat hasilnya ya. Bisa sehat terus, bisa terus berkarya, bisa terus membanggakan orang-orang sekitar. Bisa bisa terus berkarya sih, karena apalagi sih yang mau ditinggalin di bumi ini. Udah Instagram aja GNNRM GVRL. Kalau ada apa-apa bisa langsung DM ya. Gue pernah ngebaca ya salah satu quote dari Om Leo Burnett, kebetulan kantor gue. Buatlah diri lo dikenal dan juga dipercaya sama orang lain, karena kalau enggak, you ain't got nothing. Silakan cabut dong ceritanya.